Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD 07 Teladan, yang kami hormati Ibu-ibu pengajar praktik, kemudian yang kami sangat banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak, serta yang kami bahagiakan hari ini adalah Ibu Bapak Guru yang hadir dalam malam ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami, di mana dalam pertemuan kali ini kita akan merumuskan cita-cita atau visi misi dari warga sekolah terhadap murid di masa depan. Karena pada intinya sesuai dengan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu JGP terima, bahwa intinya kita semua itu orientasinya kepada siswa. Jadi untuk visi misi pun nanti akan kita rumuskan yang berpihak kepada siswa. Nah, perumusan visi misi yang sekarang akan kita lakukan ini tidak akan merubah visi misi yang sudah ada di sini. Itu tidak mungkin kita rubah karena itu kan kewenangan kepala sekolah. Nanti ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk pembentukan visi misi untuk perubahan tahun berikutnya. Jadi ini jangan tersimpan saja di laptopnya CGP, bisa nanti kita rumuskan bersama-sama sesuai visi misi sesuai dengan zamannya, yaitu berorientasi pada peserta didik. Nanti kita akan merumuskan kalimat rumpang dalam melihat visi misi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi perilaku dari siswa tersebut, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan calon guru penggerak ini, mereka sudah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Bapak Ibu bisa belajar langsung pada Bapak dan Ibu CGP. Kalau saya senang sekali kalau di sekolah saya ada CGP, di mana kita bisa bertanya banyak. Kita harus ilmunya ada, karena kalau kita hanya datang ke sekolah mengajar rasanya rugi ya Bapak Ibu ya. Kalau zaman sekarang kita seperti tertinggal, orang sudah melangkah jauh, kita masih di sini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu ini sebagai penguatan dari kita, pengajar praktek ini adalah kewajiban kita untuk menggiatkan komunitas praktisi yang ada di sekolah ini, di mana Bapak Ibu CGP ini adalah sumber belajar. Bapak Ibu bebas bertanya. Kalau sempat nanti CGP pelit membagi, itu bukan CGP hebat namanya. Tidak seperti itu ya Pak ya. Insya Allah mereka tuh sudah siap untuk berbagi. Karena perubahan inovasi itu semua kalau tidak berkolaborasi itu tidak akan maju. Kita tidak berkolaborasi dalam satu sekolah, yang akan maju itu saja, sehingga sekolah ya seperti itu aja. Jadi kalau semuanya berkolaborasi, berbahu-membahu, berlomba ingin lebih, insya Allah nanti dibantu dengan Ibu Kepala Sekolah, saya rasa sekolah ini akan semakin hebat. Nah, untuk itu diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah, di mana kita berorientasinya kepada siswa. Nah, tapi meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses diskusi ini kita harapkan nanti menjadi refleksi bersama terhadap visi dan misi yang kita rumuskan. Nah, saya berharap semua pihak dapat terlibat nanti dalam perumusan ini. Kalaupun nanti apapun yang sudah dirumuskan, nanti itulah sebagai pijakan kalau terjadi perubahan visi misi ke depannya. Mudah-mudahan seperti itu. Mulai dari sekarang saya serahkan ke CGP untuk melanjutkan nanti memimpin diskusi perumusan visi misi. Itu saja bisa saya sampaikan. Kami bertiga mengucapkan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama dihormati ibu-ibu pengajar praktik yang ditugaskan di sekolah kita ini, yang kami hormati kepada guru di sekolah, juga Bapak dan Ibu istimewa, Bapak dan Ibu calon guru penggerak dari sekolah kita. Bapak
Faisal, Bu Iin, Bu Tina. Alhamdulillah, bersyukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat Allah juga kita dipertemukan memberikan kegiatan calon gubernur. Salam serta salam tak dapat kita berikan kepada kita Tuhan Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kepada ibu hadirin yang kami hormati, pertama kali kami mengucapkan terima kasih kepada ibu penasihat David yang telah mendampingi Bapak dan Ibu calon penggerak yang saya sekolah. Semoga dengan pendampingan dari ibu-ibu semua, calon guru penggerak kita tidak jadi calon lagi, betul-betul jadi guru penggerak. Terus nanti dalam seleksi penggerak. Kemudian dan besar sekali harapan kami Bapak dan Ibu guru penggerak dapat menggerakkan teman-teman semua spesial untuk membawa SD Kusambung Teladan ini melaksanakan kurikulum merdeka dengan sebaik-baiknya. Dan ini muaranya nanti tentu untuk anak-anak ini. Sampai Bapak dan Ibu bisa menambah pengetahuannya dan intinya itu memang muaranya adalah kepada peserta didik atau anak. Nah, menanggapi untuk program hari ini yaitu penyusunan visi dan misi sekolah. Tadi sempat kita kami berdiskusi dengan Bu Iin, Bu Dila, Bu Iin menyampaikan kalau untuk merancang visi misi sekolah. Memang saya sampaikan kalau visi misi sekolah bukan dari penada praktik, memang seperti itu. Karena banyak pihak yang harus melibatkan, bukan hanya kita di sekolah, tapi kalau bisa kita juga mengajak komite dan paguyuban juga anak-anak. Karena visi sekolah itu, karena visi kita bersama semua warga sekolah, kan hanya guru dan kepala sekolah. Jadi jelaskan tadi sama Dila sama Iin, kalau ini adalah visi kelas. Jadi guru itu harus punya visi, punya cita-cita, punya impian. Mereka tahu visi adalah cita-cita kita, impian kita ke depannya, maunya kita sekolah kelasnya seperti apa, maunya anak-anak kita seperti apa. Nah itu yang mungkin akan kita coba rumuskan ya Ibu pada hari ini. Jadi Bapak dan Ibu yang tadi sudah lain, tolong diikuti kegiatannya dengan sebaik-baiknya. Karena nanti akan kita praktekkan di kelas. Dan juga akan menyusun visi misi di kelas. Nah, nanti ada umpan baliknya dari kegiatan ini hendaknya kesusunnya visi misi di kelas nanti adanya. Dan kita berharap ini adalah sebagai masukan nanti untuk kita menyusun visi misi sekolah kita. Karena sekarang sudah bulan November. Karena ini tahun berapa nanti kita akan menyusun visi dan misi sekolah kita. Dan saya lihat dan memang belum sempat mengubah kenapa beberapa bulan di sini visi misi yang ada di sekolah itu belum sesuai untuk zaman yang sekarang, masih yang lama karena belum mencakup betul cita-cita kita dan bersama untuk kedepannya. Jadi memang perlu kita visi Bapak dan Ibu, visi dan misi sekolah kita. Jadi tolonglah rumuskan visi dan misi kelasnya dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu ingin kelas impiannya itu seperti apa, siswa impiannya seperti apa, tolong dirumuskan itu sebaiknya. Dan mohon maaf, Ibu mungkin tidak bisa mendampingi sampai selesai acara ini karena masih ada kegiatan zoomnya Bapak dan Ibu. Istirahatnya hanya 1 jam. Jadi memang belum selesai, ditinggalkan saja dulu. Mungkin ya istirahatnya mungkin mau sholat, mau makan juga. Jadi mohon maaf tidak bisa mendampingi sampai selesai. Jadi sekali lagi terima kasih banyak pada ibu-ibu pengajar praktik dan kita semua. Mudah-mudahan pertemuan ini
dari Allah dan menghasilkan hasil terbaik. Demikian saja. Sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di sini juga boleh kalau kita bebas dan merdeka. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah berkenan mendampingi kami. Yang kami hormati Ibu pendamping praktik kami. Selanjutnya rekan-rekan sekalian yang sudah berkenan untuk hadir pada kegiatan kita pada siang ini. Sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa kegiatan kita hari ini adalah bagaimana cara menyusun visi dan misi sekolah. Jadi di slide sudah ditayangkan apa itu visi. Jadi mungkin kita semua sudah tahu yang visi itu adalah menyiapkan satu rangkaian untuk mewujudkan cita-cita kita. Jadi kalau kita mengajar itu tidak ada cita-cita, kita rasanya hidup tanpa tujuan ya. Pergi berangkat ke sekolah kalau tidak ada tujuannya rasanya sia-sia perjalanan kita. Jadi kalau kita mau memberikan kepada anak, jadi kita harus rancang dulu apa cita-citanya. Jadi kenapa kita harus menyusun visi misi ini? Yang pertama, kita punya standar kerja. Jadi target kita itu ada standar kerja kita. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan semangat kerja. Jadi kalau seandainya kita semangat kita sedang turun, yang namanya semangat pasti ada naik turunnya. Mungkin salah di rumah, semangat kita agak kurang, jadi kita ingat lagi, oh target kita ingin membuat anak kita seperti ini, jadi kita semangat lagi untuk mengajar. Kemudian memastikan tujuan dasar di sekolah itu bisa tercapai. Yang keempat, pedoman dalam mengambil kebijakan di sekolah. Jadi apapun kegiatan yang akan dilakukan di sekolah, kita akan kembali merujuk ke visi. Apakah memang ini tujuan sekolah kita? Misalnya kita mau menambah kegiatan ekstrakurikuler, jadi harus kita sesuaikan juga dengan visi yang ada yang sudah kita rancang. Jadi misalnya tujuan kita anak berkarakter, tapi ekstrakurikulernya tidak menunjukkan karakter, berarti itu sudah tidak sejalan lagi visi dengan apa yang kita lakukan. Kemudian sebagai sarana dalam mengembangkan sarana prasarana di sekolah, itu dalam menyusun RKA itu SKS nanti itu disesuaikan juga dengan visi apa yang akan dibeli oleh sekolah, juga harus sesuai dengan visi misi sekolah. Jadi langkah yang akan disusun itu adalah pertama membuat rencana, kemudian melaksanakan, dan ini kalau di guru penggerak ini sekarang ada tambahan kegiatan yaitu refleksi. Jadi refleksi itu tidak hanya kepada siswa, kepada diri sendiri, kepada visi misi sekolah, juga semua kegiatan kita itu harus direfleksi. Mungkin ini yang selama ini agak terabaikan, kita merefleksi diri ini yang agak kurang. Kemudian langkah yang akan dilakukan dalam membuat yang perencanaan tadi, di dalam guru penggerak ada nama istilahnya bakja. Ini diambil dari bahasa Jawa Barat, bahasa Sunda. Jadi bakja ini yang pertama adalah kita menyusun pertanyaan. Nanti akan dipandu oleh Bu Dila, pertanyaan apa saja yang akan kita buat. Kemudian ambil pelajaran. Ambil pelajaran ini kita menggali kekuatan. Jadi kalau dulu kita membuat visi misi, kita pikirkan anak kita kurangnya apa. Jadi kita buatkan visi. Kalau sekarang enggak lagi. Kita memikirkan jangan lubang yang sudah digali, tapi kita pikirkan gunung yang kita punya. Di sekolah itu kekuatan apa yang kita punya. Sebagai contoh misalnya kalau kekuatan sekarang sudah abad 21. Nah, kebetulan di kelas kita, kalau kami di sini Bu, semuanya sudah
pakai wifi per kelas, jadi tidak satu sekolah satu server, jadi satu kelas satu wifi. Tujuannya dulu untuk kegiatan sekolah digital. Nah, jadi zaman sekarang yang namanya anak itu seharian dia sudah kenal akrab dengan HP ya, dengan internet, dengan namanya laptop, komputer itu bukan lagi suatu barang yang antik bagi anak-anak, tapi dia sudah terbiasa dengan itu. Jadi itu akan kita bawakan ke dalam kesehariannya. Jadi kalau anak biasa dengan HP, kita ajarkan dengan ini, akan ada rasa tidak semangat dalam hati anak. Tapi kalau apa yang ada di anak, itu yang kita gali, itu akan lebih menambah semangat kepada anak. Jadi yang kedua tadi adalah kita ambil pelajaran, kita gali kekuatan apa saja potensi-potensi yang ada di sekolah, baik dari sarana prasarana, mungkin juga dari kemampuan guru. Misalnya seperti kita punya yang ahli di marching band ya Bu, mampu mengelola marching band, jadi itu kita galakkan. Yang ketiga adalah gali mimpi, yaitu membayangkan jangka panjangnya akan seperti apa sekolah kita. Lalu yang keempat, setelah kita bayangkan anak itu akan seperti apa, kita jabarkan rencana apa saja langkah-langkah yang harus kita siapkan, siapa yang bertanggung jawab, kemudian siapa yang terlibat, kemudian apa saja yang akan dilakukan, dan terakhir adalah atur eksekusi. Disinilah dilakukan umpan balik atau refleksi tadi. Jadi kita sampai di mana baru kita berjalan. Tapi kalau kita tidak punya target, kita tidak punya tempat finish, kita mau lari kemana? Kita suruh anak berjalan, ayo silakan jalan, dia tidak tahu mau jalan kemana. Ada yang jalan ke Padang, ada yang jalan ke Pekanbaru, ada yang jalan ke Solo, ada yang jalan ke Danau Singkarak kan. Tapi kalau kita punya visi, kita semua sama-sama berjalan ke sana, jadi satu arahnya. Di dalam visi itu tujuannya adalah membuat tempat finish kita nanti di mana. Jadi ini ada beberapa contoh. Imagine murid kita di masa yang akan datang. Ini kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tertumpang salam saja kepada pembicara sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, kita mungkin langsung saja sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu In tadi, bahwasanya tujuan dari kegiatan kita pada hari ini adalah untuk menyusun visi misi atau siswa impian kita di masa yang akan datang. Jadi di sini sudah ada. Mempelajari modul tentang visi dan misi ini, CGP juga disuruh untuk berlatih membuat visi misi berdasarkan 6 kalimat tentang ini. Jadi kepada Bapak dan Ibu, inilah yang akan kita buat hari ini. Mungkin secara sederhana saja yang terbayang oleh Bapak Ibu, bagaimana kita memimpikan murid-murid kita. Kemudian yang kedua, kita percaya murid kita itu adalah seperti apa. Kemudian di sekolah kita itu, tujuan kita datang ke sekolah itu kita mengutamakan apa? Nah, apakah mengutamakan karena tugas karena ditakdirkan sebagai guru, jadi kita cuma mengajar atau bagaimana? Apa yang kita utamakan, tujuan kita ke sekolah itu seperti apa? Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa apa kira-kira nanti kalimat tentangnya yang akan Bapak Ibu isi. Kemudian kita dan warga sekolah ini yakin untuk tujuan seperti apa nanti.
Dan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mungkin ada yang berhubungan dengan peserta didik kita atau tugas kita atau yang lain-lainnya bisa Bapak Ibu buatkan nanti, tuliskan di kertas post-it ini akan dibagikan sama Pak Noval. Masing-masing guru ada beda warna di jumlah pertanyaannya bisa bikin saya atau ada 2 pertanyaan yang sama dituliskan. Bisa dibantu Bapak Ibu? Bayangkan sekarang ini Bapak Ibu menginginkan murid seperti apa di masa yang akan datang. Nah, Pak Nova untuk langsung bagikan saja kita nanti berkolaborasi. Ya. Silahkan Bapak Ibu berkolaborasi saja mungkin Nadia, jadi yang lagi bisa satu aja. Kita sama Puspa bantu Esa, kemudian Bu Esi Enggak, satu soal beda-beda, ini satu jawabannya beda lagi. Nah, 3 nanti satu soal 3 jawaban. Iya, Ini kan ada jadi 6 6 kertasnya. bisa. Iya, Nanti warna pink untuk soal yang pertama gitu. Iya. 1, 2, 3. Soal pertama 1, 2, 3 kira-kira. Berarti satu set Bu ya. Satu saja dulu lengkap dari Pak. Tapi diskusi boleh diskusi. Dengan warna yang sama di tempat. Warna samanya. Ini penghapusnya. Untuk komunikasi Bu Desi. Itu makanya itu terus depan. Kayak dari lawannya itu. Gimana Bapak Ibu? Sudah selesai. Sudah selesai. Selesai. Untuk soal nomor 1 kita memimpikan murid yang bagaimana, yang seperti apa murid kita ke depannya nanti. Sudah Bu Dewi? Makasih. Ingin kan seperti apa berpikirnya? Di situ Pak Noval kita memilihkan murid yang sudah 49 tulis. Ada lagi. Semuanya ya. Pertanyaan ya, besar Oke. Iya.
dari arti Nomor 3 di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Yang nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Nah, seperti sudah empat orang lagi ya. Yang nomor 5 kertas warna hijau ya Bapak Ibu. Jadi kita langsung simpulkan saja. Jadi secara umum dari apa yang kita isikan tadi, kawan-kawan atau ibu-ibu, bapak semuanya memimpikan murid kita di 07 ini yang memiliki berakhlak mulia, kemudian memiliki karakter, berpikir kritis, kreatif, disiplin dan bersemangat dalam belajar. Ada di poin terakhir anak yang solehah, berarti bergerak dulu kan, iman dan takwa. Mungkin poin paling pertama juga di atas di atas berakhlak mulia. Sebelum ini mau beriman dan berakhlak mulia itu udah masih Beriman, beriman, berakhlak mulia, berkarakter, berpikir kritis, kreatif, disiplin dan belajar sepanjang hayat. Berarti dengan visi kita sudah siap satu bisa kita menjadikan visi dari sekolah kita ke depannya. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah manusia yang membutuhkan bimbingan. Ya, kemudian membutuhkan bantuan dalam mencapai cita-citanya. Murid kita itu adalah butuh bimbingan dari kita sebagai guru. Kemudian
generasi penerus bangsa, siswa-siswi yang unik yang memiliki keahlian dan kelebihan di bidang tertentu. Ya, betul sekali, ini sesuai dengan filosofi Kiai Hajar Dewantara. Ya, kalau memang kawan-kawan sudah menganggap anak-anak kita adalah anak-anak yang unik, mereka bukan lagi adalah kertas kosong, kertas putih datang ke sekolah yang harus kita isi, kita cerehkan, tapi mereka adalah kertas yang berwarna yang harus kita tebalkan warna itu. Ini mereka adalah anak yang unik, anak-anak yang sudah punya potensi sejak lahirnya. Jadi memang tugas kita sebagai guru untuk membimbingnya ke arah mana yang mereka butuhkan. Kemudian juga kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa. Bisa dilanjutkan? Iya, silakan. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, sebagai guru atau pendidik, kita mengutamakan pelayanan terhadap kebutuhan peserta didik dalam meningkatkan pembelajaran untuk hasil yang maksimal. Berarti sebagai pelayan, sebagai fasilitator, kita memberikan semua apa yang dibutuhkan murid kita untuk mereka bawa pulang seperti itu. Jadi tugas kita lah sebagai guru atau pendidik untuk memberikan semua itu untuk murid kita. Kemudian Bapak Ibu guru juga percaya di sekolah kita mengutamakan kejujuran, kedisiplinan, kesopanan, keramah tamahan, rasa tanggung jawab. Berarti ini karakter. Nah ya, karakter di sekolah kita mengutamakan karakter yang lebih utama dulu. Benar ya Bapak Ibu, kalau seandainya ada anak-anak kita yang sudah tidak sesuai dengan sikapnya yang tidak positif seperti itu, kita memang langsung menegurnya dengan cara yang baik supaya karakter yang mereka miliki itu bisa kita luruskan. Kemudian di sekolah kita juga mengutamakan kejujuran sama ya, ini karakter juga. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter, ya, dan potensi sendiri. Berarti ini pikiran semua Bapak Ibu guru untuk pertanyaan ketiga. Di sekolah kita mengutamakan karakter terlebih dahulu. Kalau karakter anak kita itu sudah baik, kemudian dominan, yang baiknya daripada yang tidaknya, maka anak-anak yang lain atau temannya juga akan mengikuti seperti itu. Dan siapa yang mencontohkannya? Tentu kita sebagai guru. Kemudian yang keempat, kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan akhlak dan karakter itu sangat penting. Nah, jadi ada hubungan juga dengan pertanyaan nomor 3. Kemudian sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu, bergaul dengan teman-teman sebayanya. Murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa sekolah adalah tempat mereka menuntut ilmu. Dengan demikian sebagai guru kita tentu harus memberikan, melayani, memfasilitas, memotivasi mereka itu untuk mendapatkan ilmu yang terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian pendidikan penting untuk kelangsungan dan kemajuan bangsa, sehingga mereka membutuhkan guru yang membimbing mereka. Nah, jadi murid di sekolah itu menurut kawan-kawan guru tidak bisa terlepas dari peran seorang guru. Nah, jadi tugas kita lah untuk memberikan fasilitas dan sesuai dengan kemampuan kita yang terbaik tentunya untuk anak-anak didik kita. Kemudian kita warga sekolah itu yakin untuk menjadikan peserta didik memiliki kepribadian dan rasa percaya diri dalam berbagai hal. Jadi murid-murid yang berkepribadian berarti memiliki karakter, memiliki karakter dan punya rasa percaya diri. Itu
kesimpulannya, kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk menghasilkan dan membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter sama. Kemudian mengembangkan potensi murid melalui kurikulum merdeka yang pembelajarannya sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, jadi kita sudah sangat seharusnya kita menekankan sekarang program zaman ya. Kurikulum kita sudah berubah ya dari kurikulum sebelumnya menjadi kurikulum merdeka, dan juga di sini banyak sekali potensi-potensi yang akan kita gali, kita berikan kepada anak murid kita, termasuk keterampilan abad 21. Jadi sudah saatnya kita berikan ke anak didik, dan alhamdulillah sudah ada kita yang memberikannya seperti itu. Kemudian selalu menjaga persaudaraan, selalu menjaga persatuan, dan selalu menjaga kebersihan. Jadi warga sekolah yakin untuk anak-anak ini memang anak-anak yang punya karakter, kemudian rasa memiliki dengan temannya, membina persaudaraan dengan temannya, kemudian menjaga persatuan, dan juga selain itu juga mereka peduli terhadap lingkungannya. Nah, salah satunya dengan mereka menjaga kebersihan lingkungan, jadi peduli lingkungan. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kedisiplinan, rasa percaya diri, tanggung jawab, akhlak mulia, baik itu kesopanan dan kejujuran sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya di sini masih karakter juga. Kemudian karakter sangat penting untuk membentuk generasi penerus bangsa, karakter juga. Kemudian yang ketiga, sekolah merupakan tempat menuntut ilmu, tempat bersosialisasi, tempat mengembangkan potensi akademik dan non-akademik. Sedangkan yang keempat, untuk mewujudkan merdeka, kita dan warga sekolah paham bahwa untuk mewujudkan merdeka mengajar, kita harus bergerak dan mengembangkan komunitas belajar yang mempunyai nilai mandiri, inovatif, dan berpusat pada siswa. Itu intinya. Siapa yang buat? Siapa yang buat? Bu Febi. Ya, Bagus itu. Iya. Kasih atas dulu pertanyaan doa. Terima kasih atas semua saran dan pikiran dari Bapak Ibu semua mengenai cita-cita untuk murid kita di masa depan seperti apa, dan arahnya tentu menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik. Tentunya tidak terlepas dari kolaborasi kita bersama, komunikasi kita bersama. Bu Ila, Bu Iin, Pak Noval tentu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri atau bertiga saja. Tentunya butuh dukungan dengan Bapak dan Ibu semuanya. Dan tentunya namanya kita belajar, walaupun kita sudah sebagai pendidik, tentunya kita juga tidak terlepas dari kekurangan. Mungkin Bapak Ibu tentu ada yang lebih memiliki pengetahuan yang lebih dari kita yang ada di depan saat ini. Nah, jadi mari kita sama-sama berkolaborasi, apa yang baik ya tentunya akan kita pembelajaran itu, tapi jadikanlah murid-murid kita yang unik tadi, murid-murid kita yang berpotensi tadi sebagai pusat dalam pendidikan kita. Mungkin itu saja, bisa kita lanjut. Bapak Ibu, jadi selanjutnya adakah Bapak Ibu yang mungkin tadi tidak terpikirkan, sekarang muncul pikiran kalau ditambah seperti ditambah lagi cita-citanya seperti ini bagaimana?
apakah ada usulan dan sarannya untuk visi cita-cita kita untuk murid ke depannya, Bapak Ibu? Bapak Ibu CGT juga boleh memberikan masukan hasil pengamatan panggilan. Apa sudah cukup atau bagaimana, Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah mencakup semuanya tadi. nanti kalau yang ketiga kan menyusul. Iya. Beriman, bertakwa, berbudaya, bergotong royong, mandiri, Iya, produktif. Langsung ke berkarakter kan. Dan kita akan membicarakan beriman bertakwa. Sebenarnya masih bisa ditambahkan gitu. Kalau Ibu Iya. masih bisa ditambahkan. Masih bisa ditambahkan. Nah, contohnya tadi terwujudnya warga sekolah yang berkarakter, profil pelajar Pancasila itu kan Iya. awalnya. Berarti itu Ada perubahannya. visi saat ini Ada saat ini kan? Iya. Ya. Bisa disepakati ditambahkan dengan hasil dari kita mengisi kalimat rupa kan ada beriman bertakwa. Iya. Kita hubungkan dengan profil pelajar Belajar Pancasila. Pancasila. Wujudnya warga sekolah yang Tapi banyak beriman, fakta Iya. yang menjadikan sekolah, warga sekolahnya. menjadikan warga sekolah yang beriman, berakhlak mulia, berakhlak mulia, kegiatan Berkarakter. berkarakter, Banyak menunjukkan karakternya. berprofil Pancasila, masuk ke menjadi kreatif. Sudah masuk semua. Oke. Menjadikan warga sekolah yang beriman, berakhlak mulia, berakhlak dan Pancasila. Udah berarti yang lama pun masih bisa dipakai ya. Iya. Ada. Iya. Tapi kalau visi kelas kan punya visi juga. Kan ini kan nanti kelas masing-masing guru ada visi juga. Bisa kalau seandainya sejalan dengan visi lama atau kita mau tambahkan juga ini khusus ini khusus buat di kelas 1 misalnya atau khusus di kelas 6 gimana orientasi kita. Nah, baik Bapak Ibu, sudah kita rumuskan bersama kesepakatan tentang rumusan visi sekolah kita ke depannya, ya tidak jauh beda, atau ini adalah sebagai pelengkap, pelengkap dari visi kita sebelumnya, yaitu menjadikan warga sekolah yang beriman, berakhlak mulia, berkarakter dan berprofil Pancasila. Berprofil pelajar Pancasila. Menambahkan bilang ya, intinya yang berita berisi misi yang sudah ada itu jangan kita rubah. Nah, untuk kita merubahnya ini bisa kita gunakan untuk tahun berikutnya. Nah, terima kasih Bu. Terus perlu juga dimasukkan ya, karena kan ibu nanti sekolah ini juga akan ada akreditasi. Kalau visi misi itu memang boleh kalau sesuai ketentuannya maksimal digunakan sekali 4 tahun. Tapi boleh direvisi dalam tahun berjalan. Nah, untuk merevisi dalam tahun berjalan itu ada hal-hal yang harus dilengkapi. Yang pertama kita harus ada undangan, apakah guru, undangan guru, komite, terus orang tua dalam perumusan visi misi itu. Pertama undangan, kemudian daftar hadir, ya kemudian dokumentasi kegiatan, kemudian notulen rapat dan berita acara. Berita acara, misalnya pada hari ini tanggal sekian, hari sekian kami telah merumuskan visi misi sekolah sebagai berikut. Nah, kalau notulen rapat itu menceritakan tuh, misalnya Ibu Dila menyarankan visi ini seperti ini, gitu. Jadi diceritakan, misalnya disarankan oleh Pak Noval sebaiknya itu sudah masuk dalam karakter profil belajar Pancasila. Yang ini kita hilangkan, kita masukkan karakter belajar Pancasila. Jadi ada satu notulen rapat yang menceritakan suasana kegiatan rapat. Nah, itu udah dibundel dalam satu itu udah ada dokumentasi kegiatan. Jadi pas akreditasi tinggal mengeluarkan. Jadi itu tuh saran yang
ya sudah dilewati selama ini, ya mungkin di sini juga sama seperti itu. Baik, terima kasih sarannya Bu Lina, Bu An, Bu Eni. Jadi ini bisa kita jadikan acuan juga bagi kita guru. Kemudian tentunya ini adalah cita-cita yang sangat baik untuk sekolah kita ke depannya. Kemudian terakhir, Bu, Belum sini. perilaku murid seperti apa? Ini Tadi ada aja. keluar, ya, ada disiplin, mandiri, kreatif. Ya. Kemudian juga punya keterampilan Percaya diri tadi. percaya diri. Ya. Iya. Menghargai sopan, jujur. Sekolah mendukungnya. Membantu orang tua. Kemudian untuk pendapat peserta terkait inisiatif atau prakasa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi itu. Nah, apa yang akan kita lakukan sebagai guru, Bapak Ibu, untuk supaya kita berhasil dalam menerapkan visi ini. Langsung aja. Langsung saja. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi, berarti kita berkolaborasi. Iya. Apa saja berkolaborasi, Iya, berkolaborasi. saling berbagi. Berbagi itu penting. Iya. Mungkin jangan sendiri, karena berbagi ya. Karena ide itu mungkin di orang lain ada. Bisa, oh iya bisa nih dipakai ide. Inovasi. Kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kelas sekolah untuk mewujudkan visi. Mengharapkan komunitas praktisi di sekolah. Berbagi pakai Kolaborasi dengan lingkungan, dengan masyarakat. Ya. Jadi nanti tugas bersama jadinya kan. Itu bagusnya. Ada 3 CGP.
Jadi baik Bapak Ibu dengan dikirimkannya dikirimkannya kecil ya dulu. Mana tahu ada yang mau ditambah, baru dikirim ke PT. dengan dirumuskannya visi dari cita-cita kita murid seperti apa yang akan kita atau yang kita inginkan di sekolah kita ini, maka sudah nampak tadi kita bersama bahwasanya yang paling utama tadi adalah murid yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Kita juga sama-sama menginginkan murid-murid kita di sini murid yang berkarakter, kemudian yang juga berprofil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan bersama. Tanpa kolaborasi tentu hal ini tidak mungkin bisa kita capai. Untuk itu marilah kita sama-sama sebagai pendidik di sekolah kita ini untuk terus memajukan diri kita, saling berbagi kita, kemudian dan berkolaborasi dalam berbagai hal baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi demikian saja. Ya, udah bagus sekali. Aku kayaknya ibu-ibu di sini udah pengalaman, Bapak udah tertular dari CGP kalimatnya. Nggak ada yang karena tumpang itu pas gitu. Pas, alhamdulillah. Yang pilihan. Mudah-mudahan juga ada. Alhamdulillah, mungkin selama penyampaian ada kesalahan atau yang tidak layak pada tempatnya. Kemudian terima kasih sekali lagi pada kawan-kawan guru yang sudah bersedia hadir meluangkan waktunya dalam kegiatan ini. Mohon maaf karena jam sholat mungkin sudah terpakai wadah dan lewat dan jam makannya juga. Tapi hari ini seolah kita makan sama-sama ya Pak Ibu ya. Jangan Ibu belajar pakai juga. Ada di foto itu. Ada di foto tadi kan? Berilah. Bisa kita foto sama. Nah, foto sama. Tutup lesan nanti Pak. Tutup dulu. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Tila dan kita bersama berilah tepuk tangan untuk kita bersama. Mudah-mudahan makin ke depan makin hangat, makin terjadi hubungan yang hubungan yang harmonis dan kita mudah-mudahan bisa berkolaborasi untuk memajukan visi sekolah kita ke depannya. Salam dan bahagia untuk guru hebat semuanya. Aplaus dulu. Sekian dari saya dan diakhiri acara ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan lagi Pak Luka, sekarang ada 3 CGP yang lahir di SD 07 Teladan ini. Kami mengharapkan banyak lahir-lahir dari SD 07 Teladan, CGP dan pengajar praktiknya. Amin. Amin. Harus semangat ya Ibu ya. Insya Allah. Pakai kata yang Iin kemarin menyebutkan, menyampaikan kemarin itu dan kata itu juga sudah kita gunakan ya Bu Ezi. Pembelajaran guru penggerak sangat lasulah. Lasuhnya itu ya ini ya. Kakak ya satu. Iya. Aku coba anak kecil Ibu. Iya. Panik tapi hati sana. Mudah-mudahan. Kalau dari Kemdikbud tadi kan lasuh kan, slogannya serentak berinovasi wujudkan merdeka belajar. Jadi kan kami harus ada yel-yel tuh. Siapa kita KSPS? Oh iya. Luar biasa gitu. Jadi ibu-ibu ajaklah kawan-kawan kok untuk penyemangat gitu. Apalagi ada 3 CGP di situ kan. Jadi dari visi-visi yang ada itu misalnya serentak berinovasi, benar-benar yang bergerak itu tidak hanya yang bertiga, ibu-ibu yang lain pun serentak. Nanti giliran ibu ringan mengerjakan nanti. Siapa tahu tahun depan next ibu-ibu bisa sebagai CGP juga. Tapi udah belajar dari ibu-ibu ini tinggal menjalani dia. Bu Irda pengajar praktik lagi Bu. Iya. Mantap. Udah masukin tahan juga, atau udah lulus tahan? Bu Irda semangat. Angkatan 9 bukan ya?
Nyo semangat tuh yang akan mengantarkan awak. Kalau udah semangat waktu dari Mbak Alis ya Nyo akan bisa kan membuat bergerak dengan semangat awak. Oke, foto bersama ya. Kalau kami kan bang, Coca-Cola, CGV ini kan mencari yang membuat kepentingan lalu argumentasi. Masing-masing gitu Bu. Nah, kan ceritanya udah itu. Kenapa? Kenapa gitu?